Kembali kita belajar mengenai trafo, tapi bagian ini yaitu bagaimana saat trafo mau dialirkan listrik, kita harus ngetes untuk tahanan isolasinya. Ya, jadi sebelum dialirkan listrik, trafo harus dites tahanan isolasinya. Jadi alat yang akan kita gunakan untuk mengukur isolasi trafo namanya alat ukur Merger. Ya, ini alat ukur Merger. Mereknya bebas. Ya. Merek bebas tidak mempengaruhi kinerja dari sistem pengukuran kita. Yang pertama kita pahami dari alat ukurnya ada beberapa poin. Yang jelas dia menghasilkan ada kabel warna hitam itu earth, ya, kabel yang warna merah itu line. Ya, ini harus kita bedakan. Ya, kemudian di sini ada nanti ukur-ukuran, dia nanti berapa gigaohm atau berapa megaohm. Nah, di alat ini kita harus menggunakan sistem memberikan tegangan 5000 volt atau 10000 volt. Biasanya kalau kita untuk primer itu kita gunakan 10000 volt karena primer itu tegangan tinggi. Kalau yang sekunder saya berikan 5000 volt. Nah, sebelum alat ini kita gunakan untuk mengukur mergernya isolasi trafo, kita cek dulu fungsinya dengan nanti kita tekan. Ketika nanti cek ini kita tekan, jarumnya harus bergerak. Ketika jarum bergerak, berarti fungsi pengukuran merger ini berfungsi dengan baik. Ya. Nah, sekarang kita akan nanti mengukur beberapa menentukan isolasi dari primer, sekunder, primer, nanti kita jelaskan. Jadi saya mau jelaskan bagiannya dulu, baru nanti kita masuk ke arah pengukurannya, ya. Kemudian nanti kita akan mengenal di situ ada tab charger. Tab charger itu dari 1 sampai 7 itu ada pilihan kita. Ya, 1 21.000 volt, 2 20.500 volt, sampai nanti 7 18.000 volt. Diubah ke 400 volt. Nah, yang biasa kita lihat, apakah yang akan kita pakai, berarti kan dari 20 kV ke 400 volt. Berarti kita pilih nomor 3. Ya, pilih kita nanti nomor 3. Oke. Nanti kita lihat di dalam trafonya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem trafo. Ya. Di trafo jelas kita mengetahui ada primer. Ini primer. Ya, primer ini berasal dari PUTM. Termasuk yang jalur R ke R, S ke S, T ke T, atau disebut UVW. Ini yang primer, ada 3 kabel. Sekundernya ada netral, ada RST, ada netral. Ini dapat netral dari inti core, dari sistem Delta Star, ya. Dan nanti ada grounding. Grounding ini kita groundkan, ya. Jadi ini body. Nah, lihat ketika kita melihat tab charger, maka tab charger ini kita pilih nomor 3 tadi. Nomor 3 tujuannya tadi yaitu dari 20 kV ke 400 volt. Kalau misalnya sumber tegangan kita itu ada 19.000 volt, kita pilih nanti yang nomor 5.
Ini nomor 5. Tapi karena kita 20 kV, kita pilihlah yang nomor 3. Dan ada nanti valve ya di bawah di dalam trafo. Ini nanti valve pengurasan oli. Dan treatment pun nanti dari sini juga. Ya, kemudian ada namanya Bechev relay yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Ya. Di sini ada 2 jarum yang saya jelaskan sebelumnya. Jarum hitam itu adalah yang pernah kecapai, yang merah itu adalah aktual. Ya. Nah, di sini ada rangkaian dipasang NONC, yaitu sistem alarm dan sistem trip. Kalau alarm di suhu 85 derajat, ini suhu trafo, maka dia akan membunyikan bel. Tapi kalau misalnya sampai dia di 95 derajat, maka kontak ini akan mematikan POTM sehingga POTM akan off, sehingga trafo tidak bekerja dengan baik. Seperti itu, ya. Jadi untuk pengukurannya kita lakukan sekarang, yaitu seperti berikut. Pengukuran pertama, ya, kita gunakan sistem primer. Berarti primer yang bagian ini, yang kita sebut RS RT TS adalah RS RT TS. Kita ukur dengan menggunakan 10.000 volt yang ini. Pilih yang ini, 10.000 volt. Ya, hasilnya harus 0. Ya, begitu juga sekunder. Sekunder yaitu RS RT TS, yaitu yang sekunder ini berarti RS ukur, RT diukur, TS diukur dengan tegangan 5000 volt. Berarti yang tadi yang ini kita pakai yang 5000 volt. Pilihlah selector switch untuk 5000 volt. Nah, ketika kita pilih 5000 volt, maka tahanannya harus 0 juga. Itu bagian sekunder. Kemudian bagian primer body. Berarti kalau primer body dikatakan R body, S body, T body, maksudnya adalah R ke ground, ke body, S ke body, T ke body. Artinya RST primer ke body. Hasilnya semuanya harus di atas 20 GHz dengan memakai tegangan 10.000 volt. Kalau di bawah ini berarti trouble. Nah, kita harus mengetahui untuk 20 GHz ini ada juga yang standar 10 GHz, di atas 10 GHz. Ini tergantung kapasitas trafonya. Ada yang 1250 kVA, ada yang cuma 500 kVA, ada yang 2500 kVA, bermacam-macam kapasitasnya, maka nilai dari sini pun berubah-ubah. Kemudian kita masuk ke sekunder, ke body. Yang mana yang dimaksud R ke body, S ke body, T ke body untuk sekunder. Berarti R diukur ke body, S ke body, T ke body. Artinya sekunder ini ukuran dari R, S, T-nya ke body semua harus nilainya di atas 20 GHz dengan menggunakan 5000 volt. Ya, seperti itu hasil ukurannya baru bagus. Kemudian kita masuk neutral body. Neutral body artinya dari netral ke body. Itu sama. Kita harus di atas 20 GHz. Ya, kemudian primer sekunder. RS, RT, SR, ST, TR, TS. Artinya apa primer sekunder? Begini. R, S, R, T, S, R, S, T, T, R, T, S. Semua diukur harus di atas 20 GHz dengan menggunakan tegangan 10.000 volt. Ya, yang ini. Sorry ya. Yang ini.
Harus. Kalau di bawahnya berarti ada yang bermasalah pada trafo ini. Jadi kalau udah terukur dengan benar semua ukuran ini, maka trafo ini layak dialirkan aliran listrik dari PUTM. Nih, dari PUTM. Baru listrik masuk, dia akan mengubah dengan tabjer yang 3, yaitu mengubah 20 kV ke 400 volt. Yang ini ya. Sehingga trafo ini bekerja untuk step down. Dan oli pun di dalamnya itu akan bekerja sebagai pendingin. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang video trafo basah. Nanti buka aja yang belum nonton. Nanti berikutnya saya akan jelaskan trafo kering, sistem kerjanya, maintenance-nya, dan begitu juga troubleshooting-nya. Nah, hari ini kita hanya belajar bagaimana cara ukur trafo itu dikatakan layak pakai atau trafo itu layak dialirkan listrik. Pertama kali dipasang trafo di gedung-gedung tinggi atau trafo di pabrik, terserah di mana saja. Sebelum dialirkan listrik kita harus mengukur ini. Setelah ini oke, maka MK manajemen konstruksi menandatangani bahwa ukuran ini sudah sesuai oke, baru di approve oleh klien dan konsultan dan diizinkan untuk dialirkan listrik. Demikianlah pengajaran saya tentang cara mengukur bagian trafo isolasinya. Isolasinya itu adalah penahan pengantar listriknya. Ya. Jadi harapan saya teman-teman tetap rajin belajar supaya sukses di dalam pekerjaannya, dan bagi mereka yang belum bekerja boleh mendaftar di PT Mino Karya Sejati untuk belajar di pelatihan agar kita ajarkan secara detail seluruh sistem gedung. Ada 14 sistem gedung yang harus kita ajarkan kepadanya sehingga dia akan memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan yang luar biasa dan akan lulus tes di beberapa perusahaan yang membutuhkan lowongan sebagai engineering ataupun sebagai teknisi ataupun sebagai pengawas-pengawas di proyek bagian MEP, Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC. Kita membuka peluang buat mereka-mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan lebih cepat lagi. Jadi harapan saya kita semua sukses di dalam Mechanical Electrical Plumbing HVAC by PT Mino Karya Sejati. Tetap semangat belajar, sehat-sehat untuk kita semuanya. Salam sukses.